Bek Persib Bandung, Fran Putros mengungkapkan rasa haru dan bangganya setelah ambil bagian dalam skuad timnas Irak yang melaju ke putaran final Piala Dunia. Tiket bersejarah ini diraih usai Irak menumbangkan Bolivia dengan skor 2-1 dalam laga playoff antar benua di Stadion BBVA, Meksiko. Keberhasilan ini sekaligus mengakhiri penantian 40 tahun singa Mesopotamia yang terakhir kali mencicipi panggung Piala Dunia pada tahun 1986 silam. Putros pun menyampaikan apresiasi mendalam atas dukungan penuh dari rekan-rekan timnya di Persib Bandung untuk Bobotoh hingga publik sepak bola tanah air. Terima kasih banyak atas dukungannya, saya sangat bahagia. Ini adalah momen yang sangat membanggakan bagi saya pribadi dan seluruh rakyat Irak. Dukungan dari teman-teman dan bobotoh di Bandung sangat berarti besar bagi saya, ungkap Fran Putros. Di Piala Dunia 2026, Irak tergabung di grup I bersama salah satu favorit juara, Prancis, serta Norwegia dan Senegal. Ini tentu bakal menjadi kesempatan yang sangat langka dan diimpikan oleh Putros, sebab dia berpeluang head-to-head langsung dengan sejumlah pemain bintang dunia. Prancis memiliki sederet penyerang berbahaya seperti Mbappe, Ousmane Dembele, dan Hugo Ekitike. Begitu juga dengan Norwegia yang memiliki salah satu striker paling berbahaya, Erling Haaland, dan Senegal dengan generasi emasnya yang dipimpin Sadio Mane tuntasnya. Federasi Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) tengah menggodok calon lawan terbaik untuk timnas Indonesia dalam agenda FIFA Matchday Juni mendatang. Beberapa negara besar yang gagal melaju ke Piala Dunia menjadi kandidat kuat, termasuk timnas Italia yang merupakan juara dunia 4 kali tersebut. Selain Italia, Serbia, Chili, dan Peru juga masuk dalam daftar pertimbangan PSSI. Pemilihan lawan yang tepat sangat krusial bagi timnas, bukan hanya untuk mendulang poin di peringkat FIFA, melainkan juga sebagai ajang uji coba kesiapan tim menghadapi kompetisi internasional mendatang. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa penentuan lawan di FIFA Matchday tidak dilakukan secara asal-asalan. PSSI akan berdiskusi intensif dengan Badan Tim Nasional dan pelatih Timnas Indonesia terkait program dan calon lawan yang sesuai. Kita harus diskusi dengan Badan Tim Nasional dan juga dengan coach terutama seperti apa rencana kerja kita, semua nanti kita diskusikan dulu. FIFA Matchday Juni ini diharapkan menjadi momentum penting untuk menjaga konsistensi performa skuad Garuda. Para pemain diharapkan menunjukkan perkembangan signifikan dalam menghadapi tantangan di level internasional tuntasnya. Kabar buruk menghampiri PSBS Biak di tengah gelaran Superliga. PSBS Biak dikabarkan melakukan penunggakan gaji pemain dan staf yang memang merupakan penyakit klub-klub di Indonesia. Mirisnya, penunggakan gaji pemain dan staf PSBS Biak disebut sudah terjadi sejak November 2025. Akibatnya para pemain PSBS Biak yang haknya tidak diberikan itu sempat memilih untuk hengkang. Terlebih untuk pemain asing yang berencana pulang kampung. Namun lagi-lagi, karena keterbatasan biaya para pemain hanya bisa terpaksa bertahan. PSBS Biak dikabarkan menunggak gaji pemain dan staf pelatihnya sejak November 2025. Kondisi tersebut membuat sejumlah pemain berencana mengundurkan diri dan pulang ke kampung halamannya masing-masing. Namun rencana tersebut sulit dilakukan karena keterbatasan biaya setelah tidak adanya gaji dan bonus yang dibayarkan hingga saat ini. Tulis unggahan di akun Instagram @liga1talk. Sejauh ini belum ada pernyataan resmi dari PSBS Biak terkait kabar penunggakan gaji tersebut.
Sementara itu, nasib PSBS pada musim ini memang mengalami keterpurukan. Selain mengalami penunggakan gaji, PSBS juga terancam degradasi di Superliga musim ini. Hingga pekan ke-25, PSBS Biak berada di dasar klasemen dengan memiliki 18 poin. PSBS mencatatkan 4 kemenangan, 6 kali hasil imbang, dan 15 kekalahan. Dengan mengalami masalah finansial, nampaknya berat bagi PSBS untuk bisa bangkit di sisa kompetisi tuntasnya. Persija Jakarta tengah bersiap melanjutkan perjalanan penting mereka di penghujung Superliga. Macan Kemayoran akan menghadapi Bayangkara FC pada Minggu 5 April mendatang. Selepas jeda lebaran, skuad Persija kembali dikumpulkan dengan pendekatan yang lebih intens. Program latihan difokuskan untuk mengembalikan sentuhan permainan sekaligus memperkuat aspek kebugaran. Dengan hanya menyisakan 9 pertandingan, situasi kompetisi kian mengerucut. Persija berada di fase di mana konsistensi menjadi kunci utama. Para pemain yang membela timnas Indonesia pun telah kembali, seperti Donitri, Mauro Ziltra, Rizky Ridho, dan Jordi Amat. Bek kanan Persija, Bruno Tubarao menyambut antusias laga di kandang Bayangkara FC. Tubarao mengaku telah melakukan latihan yang intensif bersama Macan Kemayoran. Ia pun menyebutkan laga melawan Bayangkara menjadi awal dari 9 laga final yang akan dihadapi untuk bisa merebut posisi puncak dari Persib Bandung. Persiapan berjalan dengan baik, kami berlatih sangat keras, berupaya meningkatkan kemampuan teknik dan fisik. Saya 100% fokus dan yakin bahwa kami memiliki 9 final dan peluang jelas untuk memperebutkan gelar juara hingga akhir liga ini. Kami harus fokus memenangkan 9 pertandingan untuk bisa merebut juara dari Persib Bandung tuntasnya.